Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, yang kita kirimkan ini, kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pada kajian yang kita langsungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pun tema ataupun judul yang kita sampaikan pada waktu yang terbatas ini, yakni menjadi manusia dengan versi terbaik. Menjadi manusia dengan versi terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon izin, versi terbaik ini tentu ukurannya bukannya ukurannya manusia. Kadang-kala kita sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada manusia, tetapi masih saja ada manusia yang tidak senang dengan kita, yang tidak suka dengan kita, yang tidak mau berteman dengan kita, masih membenci dengan kita. Maka urusan standarisasi yang terbaik itu, yakni kita sandarkan orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, kita pengen menjadi hamba Allah, manusia yang terbaik di muka bumi ini. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena itulah tujuan kita, sehingga kalau sudah menjadi yang terbaik, yakni Allah akan mencintai hamba-hambanya tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita akan menguraikan menurut hadis Nabi Muhammad SAW siapakah manusia yang terbaik, kita akan mencoba menjelajah Al-Quran Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran, manusia itu disebut dengan 5 kata. Di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan 5 penyebutan. Yang pertama, ada namanya Al-Bashar. Yang kedua, ada namanya Al-Insan. Yang ketiga, ada namanya An-Nas. Yang keempat, ada namanya Al-Ins. Yang kelima, ada namanya Bani Adam. Kelima kata ini Bapak Ibu artinya di dalam Al-Quran adalah manusia. Nah, kenapa 5 kata artinya cuma 1? Maka kata para ulama tafsir, ketika Allah menyebutkan manusia dengan 5 kata ini, Allah mempunyai tujuan maksud tertentu dari penyebutan ini. Misalnya Bapak Ibu, Al-Bashar disebutkan sebanyak 36 kali. Tujuan Allah menyebutkan Al-Bashar ini, kata para ulama, adalah untuk mengingatkan identitas kita, asal muasal kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu? Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ingatkan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan Al-Bashar, diartikan dengan manusia. Maka dari apa manusia diciptakan? Bin salsalin bin hamamin masnun, kata Allah. Manusia itu dicipta dari tanah. Maka konsep Al-Bashar ini Bapak Ibu, kalau kita memahami, kita bawa dalam kehidupan kita seakan-akan diingatkan oleh Allah Bapak Ibu, engkau itu dari tanah. Tanah itu sifatnya rendah, tanah itu sifatnya busuk, tanah itu sifatnya kotor. Ingat asal muasalmu. Maka nanti kalau engkau dalam kehidupan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan nikmat-nikmat itu untuk tinggi seperti langit. Itu dia. Dan seperti langit, tetap rendah seperti tanah. Artinya konsep Al-Bashar mengingatkan kepada kita, jadilah manusia yang rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur. Itu yang pertama, disebutkan sebanyak 36 kali dalam Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu disebut dengan Al-Insan. Al-Insan ini lumayan banyak, disebutkan 73 kali Pak. Kenapa Allah sebutkan Al-Insan? Maka kata para ulama tafsir, ketika Allah menyebutkan kalimat Al-Insan di dalam Al-Quran, Allah sedang mengingatkan kita Bapak Ibu, kita ini adalah hamba manusia yang penuh dengan dosa. Tak ada manusia yang tak punya dosa. Kita semua punya dosa. Semua manusia punya dosa dan kesalahan. Maka kalau kita menyadari kita ini Al-Insan, maka pesan para ulama kita Bapak Ibu, mohon izin, senantiasalah kita menyadari diri kita punya kesalahan dan senantiasalah kita beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Pak, amalan orang yang bertaubat ini, dia bukan ibu mengamalkan, Bapak mengamalkan. Di antara amalan penduduk surga itu Pak adalah amalan beristighfar. Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, kemudian ada orang pengen masuk ke dalam masjid, kata Nabi, itu adalah calon penghuni surga. Ternyata ditelusuri Pak, amalannya adalah
tidur. Jadi sebelum tidur dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tidak punya dosa. Nabi maksud surga sudah dijamin, neraka tidak akan pernah dia masuki. Kemudian kebaikan baik, akhlak paling mulia, masih beristighfar 70 kali sampai 100 kali dalam setiap hari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampuni aku. Maka kalau kita menyadari kita ini al-insan Bapak Ibu, mohon izin ingatkan diri kita, hei hamba Allah, engkau adalah berdosa dan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua disebutkan 73 kali dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu disebutkan yang lebih banyak, yakni An-Nas. Disebutkan 240 kali dalam Al-Qur'an, lebih banyak. Pertanyaannya kok lebih banyak An-Nas ketimbang yang lain? Karena kata para ulama, An-Nas ini adalah makhluk yang beraktivitas, makhluk yang bersosial, makhluk yang terhubung dengan manusia lain, yang punya ketergantungan dengan manusia lain. Maka disebutkan dia makhluk sosial. Nah, An-Nas ini disebut 240 kali Bapak Ibu untuk mengingatkan kita. Di sini titik poin kita Bapak Ibu, bahwa kita dalam kehidupan di dunia ini menjadi sebagai An-Nas, maka persembahan yang terbaik menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul dasar Nabi Bapak Ibu dengan redaksi kata An-Nas. Misalnya, suatu ketika ada seorang Arab Badui, orang yang tinggal kemudian dia tidak menetap, yang nomaden, tidak tempat, disebut dengan Arab Badui ketika itu. Nah, Arab Badui ini menemui Nabi. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, siapakah man khairun nas, kata beliau. Ya, digunakan kata apa? An-Nas, bukan digunakan al-bashar, bukan digunakan al-insan, tapi digunakan An-Nas. Sesuai dengan tema tadi, kita ingin melihat manusia versi terbaik itu. Maka ditanya oleh sahabat ini dengan penggunaan kata An-Nas, menunjukkan aktivitas, menunjukkan rutinitas, menunjukkan hubungan dia dengan sesama manusia. Man khairun nas, ya Rasul, siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasul? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka nanti ketika kita ingin melihat manusia itu menjadi yang terbaik, maka Bapak Ibu itu ada skopnya mikro, ada skopnya makro. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, hadis pertama ini yang skopnya mikro, yang kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man khairun nas, apakah manusia yang terbaik itu ya Rasul? Maka Nabi menjawab Bapak Ibu, man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Itu dia. Man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu kata Nabi dalam ukuran yang kecil, ukuran yang mikro adalah orang yang umurnya panjang, kemudian amalnya banyak. Nah, jadi ya, umur panjang, amal banyak. Nah, sekarang umur kita sudah panjang, Bu. Ya, orang yang tak panjang umur itu meninggal, waktu kecil meninggal, waktu anak-anak meninggal, waktu remaja meninggal. Kita semua sudah diberikan oleh Allah umur yang panjang. Cuma panjang ini relatif. Ada yang 60, ada 70, Pak, mungkin ada yang sampai 90. Tapi substansi dari hadis ini Bapak Ibu mohon izin, adalah usia itu diberikan oleh Allah supaya membuktikan kita menjadi yang terbaik. Nah, bagaimana caranya Pak? Yakni siapa yang usianya panjang, amalnya banyak. Nah, itu dia yang menjadi yang terbaik dalam urusan yang mikro, yang kecil. Mohon izin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu menciptakan kita punya tujuan. Tidak ada tujuan ya selain yang Allah sudah tetapkan. Tidak ada. Cuma dalam kehidupan yang nyata kita membuat tujuan-tujuan kita masing-masing yang tidak sesuai dengan tujuan Allah. Apa tujuan Allah Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu tujuan kita. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah, untuk beramal, nah untuk menyiapkan amal. Pertanyaan kedua Pak, Allah masih izinkan kita hidup hari ini Bu? Itu Allah juga punya tujuan Bu. Ya, bisa saja tadi malam Allah cabut nyawa kita, bisa. Tidak ada yang kita bisa lebih Allah, bisa saja. Atau tadi pagi sebelum kita berangkat, bisa saja. Tetapi Allah izinkan. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah izinkan kita hidup ini Bapak Ibu adalah untuk
Dia berwakil menguji kita siapa yang membawa amal yang terbaik, amal soleh. Ya, karena amal soleh itu Bapak Ibu disebut dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, maka Allah akan menyediakan surga baginya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hubungan yang pertama ini, siapa kalau kita ingin menjadi yang terbaik dalam skop yang mikro, personal, perseorangan, maka yang kita tampilkan Pak adalah amal soleh. Perbanyak amal soleh. Mau izin Pak, kadang-kadang kita sudah merasa beramal soleh, tapi di sisi Allah belum. Di sisi Allah belum. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, amal soleh itu harus ada 4 syarat. Harus ada 4 syarat. Kalau tidak terpenuhi 4 syarat, maka maaf. Ini kata beliau, dan ini relevan. Kata beliau, tidak akan disebut amal soleh kalau tanpa 4 hal ini. Percuma mau kita lakukan kategorinya kebaikan, ibadah, kalau tidak ada 4 hal itu, mikir, tidak ada artinya. Pertama, amal soleh itu harus didasari dengan ilmu. Harus ada ilmunya dulu. Kalau tidak ada ilmu, amal soleh itu ditolak. Contoh sederhana Pak, misalnya sholat subuh 2 rakaat, ada ilmunya. Ya, Nabi pesankan dalam hadis-hadisnya, ilmunya jauh, atau yang kita kenal istilahnya dalilnya. Lalu datang orang-orang pengen gampang, maksudnya ya sholat subuh 2 rakaat, ya sholat lain 4 rakaat, 3 rakaat, ya kan terlalu pendek sholat subuh 2 rakaat. Jadi berapa mau dibuatnya 4 rakaat? Maka itu amal soleh sebenarnya, tetapi mardud ditolak. Kenapa? Tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada ilmunya. Maka kalau ada orang pengen terlalu berlebihan dalam amal yang tidak pernah ada tuntunannya, berarti disebut dengan sesuatu yang ditolak, tidak akan pernah diterima karena tidak menjadi amal soleh. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, amal soleh itu mesti menjadi kalau disertai dengan niat Pak. Ya, disertai dengan niat. Apapun kebaikan kita, amal ibadah kita, kalau tidak didasari niat karena Allah, maka itu semua tidak menjadi amal soleh. Mohon izin, kita melakukan kebaikan, tapi dalam kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu, kita punya niat yang lain Pak. Niatnya mungkin karena ingin dipuji orang, niatnya mungkin karena dianggap pahlawan, niatnya ingin mungkin karena dianggap orang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau dasar niatnya seperti itu Bapak Ibu, dia tidak bisa menjadi amal soleh. Tapi kalau dia melakukan ibadah kebaikan didasari Allah, saya niatkan karena ya Allah, maka ada yang disebut oleh Nabi Pak, yakni innamal a'malu binniyat. Amal itu diterima berdasarkan niat. Maka syarat yang kedua Bapak Ibu, niatkan seluruh aktivitas kehidupan kita, pekerjaan kita, mendidik anak kita, bekerja kita, kemudian pengabdian kita, niatkan karena Allah, karena itu akan menjadi amal soleh. Contoh, berangkat Bapak Ibu jam 8, habis waktu di kantor sampai jam 4 sore. Kalau tidak diniatkan karena Allah, sia-sia perjalanan waktu kita Pak. Tapi kalau Bapak Ibu niatkan karena Allah, jadi amal soleh Pak. Jadi amal soleh pekerjaan. Selama 10 jam itu dinilai oleh Allah menjadi amal soleh. Kalau diniatkan karena Allah. Yang ketiga, tidak bisa sebuah amal dikatakan amal soleh kalau tidak ada amal yang ketiga, syarat yang ketiga, yakni ikhlas. Ya, ikhlas. Sudah bekerja, tapi kalau tidak ikhlas Pak tidak jadi amal soleh. Mendidik anak, ya kalau tidak ikhlas tidak jadi amal soleh. Maka ikhlas ini peran yang cukup penting dalam menentukan kualitas apakah amal itu menjadi amal soleh atau tidak. Yang terakhir Bapak Ibu, yakni sabar. Kalau tidak ada sabar Pak, maaf, amal kita itu mardud. Ya, ditolak. Contoh sederhana. Orang kalau sholat itu Pak, pengen dapat yang sempurna harus ada sabar. Harus ada sabar di dalam. Contoh orang dan sabar Pak, Allah kencang sekali. Artinya dia beramal, niatnya mungkin sudah betul, ilmunya sudah ada, ya karena Allah Pak. Tapi kalau tidak sabar, tidak bisa. Banyak orang yang sudah beramal tapi tak sabar, akhirnya batal amal soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi amal soleh penuhi 4 syarat ini.
Nah, barulah disebut oleh Nabi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik itu di antara kalian adalah yang usia sudah Allah berikan dan amalnya sempurna. Ini untuk mikro, yang urusannya personal, yang lebih kecil. Kalau sudah kita tunaikan dengan baik, kita sudah beramal dengan sempurna, menjadi amal soleh, derajat kita naik di level menjadi hamba Allah yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu adalah urusan yang lebih luas, yang makro. Yang makro ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya beliau oleh sahabat yang lain, Bapak Ibu, ya Rasulullah, ya siapakah manusia yang terbaik di dunia ini ya Rasul? Maka kata Rasulullah masih digunakan kata anas. Kita balik ke tadi, yakni man khairun nas, siapakah manusia yang terbaik? Yakni khairun nas anfa'uhum bin nas. Masih digunakan anas tuh. Nah ini makanya kita sebutkan dari awal tadi tentang penyebutan manusia di dalam Al-Quran. Digunakan oleh Nabi untuk menunjukkan aktivitas. Siapakah manusia yang terbaik? Kata Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak kebermanfaatannya untuk orang lain. Jadi Bu, kita ini semuanya sama di sisi Allah, sama. Tetapi ada yang jauh naik derajatnya menjadi yang terbaik di sisi Allah. Siapa dia? Ketika kita Bapak Ibu banyak manfaat kita kepada orang lain. Kalau di tempat pekerjaan izin, kita banyak memberikan manfaat kepada kawan-kawan pekerjaan. Kalau di rumah tangga Bapak Ibu, mohon maaf, kita banyak memberikan manfaat di tengah-tengah keluarga kita. Kalau di tengah masyarakat, banyak manfaat kita di tengah masyarakat. Nah kalau sudah ditunaikan ini Bapak Ibu, maka kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya menjadi manusia yang bermanfaat itu Pak, tidak mesti kita mempunyai kelebihan. Tidak mesti. Karena kalau seseorang punya kelebihan Bapak Ibu, yang tidak punya kelebihan itu tak ada manfaatnya. Tapi saya punya manfaat kalau begitu. Nah, kalau orang itu pengen menjadi manfaat, karena di setiap kita ini punya beda-beda, mungkin profesi beda-beda, keahlian beda-beda, kemudian kondisi berbeda-beda, skill berbeda-beda, maka setiap kita baru pasti insya Allah bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan versi kita. Mungkin kalau pemerintah Pak memberikan manfaat yang terbaik, mungkin bisa skopnya untuk lebih luas masyarakat. Kalau kita tak punya apa-apa Bapak Ibu, mungkin kita bisa membantu tetangga membersihkan botnya, membantu tetangga kalau ada sesuatu yang rusak dan sebagainya. Yang penting skopnya adalah kebermanfaatan. Maka Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi SAW, orang yang suka memberi manfaatnya bukan, mohon maaf, itu nanti malaikat turun. Setiap pagi malaikat turun. Yang satu mendoakan orang yang suka memberi manfaat kepada orang lain. Apa kata malaikat? Ya Allah, Allahumma afi munfiqan falabar. Ya Allah, hamba ini suka memberi manfaat kepada orang ya Allah. Karena dia punya harta, diberikan hartanya kepada orang lain, bermanfaat hartanya ya Allah. Kalau hamba ini punya kekuasaan, dimudahkan urusan orang lain, maka dia bermanfaat dengan kekuasaan ya Allah. Kalau hamba ini punya ilmu, diberikan ilmunya kepada orang lain, maka bermanfaat ilmunya ya Allah. Kalau dia punya tenaga, dibantunya orang lain, maka bermanfaat tenaganya ini bagi orang lain ya Allah. Maka didoakan oleh malaikat. Kalau mereka mendoakan kita Pak, dengan kebermanfaatan yang kita beri kepada orang lain, maka insya Allah akan terasa berkah. Harta menjadi berkah, ya. Kemudian kedudukan menjadi berkah, tenaga menjadi berkah, ilmu menjadi berkah. Begitulah ketika kebermanfaatan itu diberikan kepada orang lain. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kalau ada orang memberikan manfaat kepadamu, ya, misalnya sebagai contoh Pak, kita diberi oleh orang air ukuran kecil misalnya. Kemudian dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang memberi manfaat kebaikan, misalnya diberikan air, maka usahakan membalas air itu dengan ukuran besar. Artinya diberi satu, balas dua. Itu sunnah Nabi. Kalau itu ada orang berbuat baik kepada ibu, ditraktirnya makan sekali, misalnya Bu, sunnah Nabi menganjurkan kalau engkau sanggup balas lebih daripada itu. Ya, tapi kalau tak sanggup Bu, karena kita sama dengan dia, kalau diberi satu, sunnah Nabi balas satu. Diberi ditraktir sekali makan, besok lagi ibu yang traktir makan. Nah, ditraktir sekali makan, besok kita usahakan traktir dia satu kali makan.
Nah, kalaupun tidak bisa, kata Nabi, mungkin karena dia tidak bisa membalas kebaikan dengan yang serupa, kata Nabi, minimal doakan orang yang memberi manfaat. Doakan, ya Allah, kemarin urusan saya dimudahkan oleh Bapak Nabi, ya Allah. Kemarin saya di sana yang Allah dimudahkan oleh Bapak Nabi, ya Allah. Itu didoakan oleh orang. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW. Malaikat mendoakan, manusia yang kita beri manfaat tadi Pak juga ikut mendoakan. Ada sebuah kisah dalam kitab Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir menuliskan sebuah kisah tentang orang yang suka memberi manfaat Pak dan janji Allah di dalam. Suatu ketika Bapak Ibu ada seorang pemuda ya hidup di zaman Bani Israil, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena di zaman itu pernah terjadi musim paceklik, musim kemarau. Jadi beliau jalan untuk melakukan suatu perjalanan menuju suatu tempat. Ketika sedang asik berjalan Bapak Ibu, terdengar suara di atas langit. Suara itu berkata kepada awan dan angin, wahai awan, wahai angin, antarkan hujan ini ke kebunnya si fulan. Bagaimana kita uraikan tadi Bu, musim paceklik, musim kemarau, hujan tak turun bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba ada suara mengatakan antarkan hujan ini ke kebunnya si fulan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena penasaran orang kita, ini benar atau tidak? Ragu ya, ditengok awan tadi Pak, awan tadi bergerak, angin bergerak, diikuti, awan bergerak, diikuti, bergerak, jalan, diikuti, sampai Bapak Ibu di sebuah kebun. Ini ada sebuah kebun. Nah, berarti awan dan angin dari situ Bapak Ibu, tak lama setelah itu turun hujan lebat sekali, turun. Uniknya Pak, misalnya ini kebunnya. Di samping kiri kanan tak ada hujan, depan belakang tak ada hujan, khusus di tengah-tengah itu tadi, di satu titik itu saja, satu kebun saja. Maka takjub kemudahan dari Pak, ini luar biasa. Ini tak pernah saya alami dan mungkin ini akan pernah dialami oleh orang lain. Maka Bapak Ibu ketika hujan tadi turun, kemudian selesai itu nampak oleh beliau seorang laki-laki pemilik kebun itu sedang mengaliri kebunnya. Ya, depan mungkin ada aliran-aliran air sampai ke kebunnya. Kemudian apa kata beliau? Beliau menghampiri yang pemuda ini, Pak, mohon izin Pak, ya, Bapak pemilik kebun ini, betul? Tadi Pak, saya lewat di sebuah jalan, saya mendengar suara itu mengatakan menyuruh antar hujan ke kebunmu. Ya, saya penasaran saja, maka untuk membuktikan rasa penasaran, saya ikuti dan ternyata benar Pak. Mohon izin Pak, apa kira-kira amalan Bapak sehingga Allah memberikan keistimewaan seperti ini? Bingung juga Pak. Jangan bilang amalannya biasa saja. Mungkin kalau sholat zaman kita sekarang sholatnya biasa saja, misalnya zikirnya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Dia berkaca, amalan saya biasa saja, tidak ada sholat semalam suntuk, baca Quran semalam suntuk. Kemudian berpikir dia, amalan saya tak ada, pasti ada. Dan mungkin Allah memberikan keistimewaan kepada hamba yang tidak punya amalan khusus. Maka beliau merenungkan kembali, saya tak punya amalan apa, cuman kebun ini, ya kebun yang saya punya miliki satu-satu ini, kalau dia panen, kata beliau begitu, kalau panen kebun ini, misalnya Bu, dikumpulkan semua hasil panen, ternyata panen ini dapat 100 juta, ya, itu 100 juta hasil penjualan panen, maka beliau langsung Pak, kata beliau kepada pemuda tadi, langsung saya bagi hasil kebun. Sepertiga untuk biaya kebun, biaya pupuk, biaya menanam, biaya sesuatu terkait dengan kebun tadi. Sepertiga lagi diberikan kepada keluarga beliau, kepada anak istri untuk kebutuhan rumah tangga. Sepertiga lagi Pak dibagikan manfaatnya kepada setiap orang yang ada penduduk di desa ini. Misalnya sekitar kebun Tebak ada pemukiman warga, setiap orang dapat pembagian sepertiga. Kalau kita memindahkan tadi 100 juta, sepertiga berapa? 33 juta sekian Pak, 33 juta. Contoh, makanya kita begini Pak, atau kita punya usaha, atau mungkin barangkali kita punya penghasilan Pak, di 100 juta sebulan, sanggup dan mengeluarkan sepertiga. Kalau sanggup, Ibu akan memperoleh keutamaan. Ini bisa dituturkan oleh Ibnu Katsir, seorang ulama besar, mungkin dibohong di dalamnya. Dan ketika itu Bapak Ibu, sepertiga aku berikan kepada masyarakat. Bahwa masyarakat yang menerima tadi itu berdasarkan misalnya hadis Nabi tadi, setiap orang yang diberikan manfaat kebaikan, maka mereka akan mengadakan tangan amin mereka. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan gagalkan panen kebun Bapak itu ya Allah. Jangan gagal panen yang punya usahanya. Kalau gagal ya Allah, kami semua akan dapat bagian lagi. Kami semua akan dapat bagian lagi.
Makanya berkat doa orang yang kita beri manfaat dan mudahkan urusan kita. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Di antara amalan-amalan yang memudahkan hidup, paman akor, paman akor. Barang siapa yang suka memberi manfaat kepada orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah alasan Allah memberikan kemudahan rezeki yang berlimpah dan sesuatu kenikmatan lebih daripada orang lain. Ketika seorang hamba mampu menebar manfaat dalam kehidupan yang sebanyak-banyaknya, derajatnya naik di sisi Allah, kemudahan hidup dunia ini. Siapa yang terbaik kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia dalam urusan yang lebih besar, dalam makro tadi disebut manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu dua hadis yang bisa kita sampaikan. Kalau kita ambil bagian dari kedua hadis ini, demi Allah kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala undangan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.